Ujian nasional dihapuskan, motivasi belajar jadi berkurang. Hello everyone and welcome back to IFN Learning Studio. Nah, di video kali ini aku bakalan share gimana caranya kita mengerjakan soal-soal bilangan bulat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, nah video ini diambil pada tanggal 26 Maret 2020. Dan mungkin beberapa hari sebelumnya Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa UN tahun 2020 ini resmi dihapuskan. Nah, buat kalian yang setuju silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan buat kalian yang tidak setuju juga silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Kenapa kalian setuju dan kenapa kalian tidak setuju, dan apakah kalau UN dihapuskan membuat motivasi belajar kalian menjadi berkurang? Yuk jawab di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah, di video kali ini saya bakal share gimana caranya kita mengerjakan soal bilangan bulat. Yang biasanya soal ini ternyata nggak hanya ada di UN loh, tetapi juga ada di soal seperti tes potensi skolastik UTBK, atau mungkin SPMB atau USMPK instan, tes-tes seperti masuk-masuk ke perguruan tinggi negeri, atau mungkin tes CPNS dan tes-tes yang lainnya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari IFN Learning Studio. Alright, let's get started. Oke, kita langsung ke nomor 1, yaitu jika bilangan 0,5, 83%, 3/5, dan 0,45 diurutkan dari yang terkecil, maka hasilnya adalah, nah di situ ada pilihan jawaban A, B, C, dan D. Lalu gimana caranya kita mengerjakan soal ini? Yuk, simak aja videonya. Oke, untuk cara mengerjakan soal ini, sebaiknya kita mengubah bilangan-bilangan tersebut ke pecahan desimal atau bilangan yang koma-komaan, 0, 1, 2. Tapi kalau misalkan kalian nih ya mau mengubahnya ke bentuk persen boleh, atau mau ke bentuk seperti pecahan seperti ini juga boleh. Tetapi di sini saya akan share gimana caranya kita mengubah semua bentuk ini ke dalam pecahan desimal agar lebih mudah. Nah, di sini 83% dan 3/5 masih dalam bentuk persen dan bentuk pecahan biasa, sehingga kita harus mengubahnya ke dalam pecahan desimal. Lalu gimana cara mengubah 83% menjadi pecahan desimal? Yaitu kita bisa dengan cara seperti ini. 83% adalah 83/100. Nah, kita buat 100-nya menjadi 1 dengan cara, oh ya, sebelumnya 83 itu adalah 83,0 ya. Ada koma nolnya di sini. Boleh. Nah, sekarang nolnya kita coret, maka komanya pindah ke depan, yaitu di sini pindah ke sini. Set. Nolnya kita coret lagi, maka komanya pindah lagi ke depan. Kita punya 0,83 dibagi 1. 0,83 dibagi 1. Sehingga jawabannya adalah 0,83. 0,5, 0,5. Lalu kita punya 0,83, 0,83. Oke, sekarang kita punya 3/5. Lalu bagaimana mengubah 3/5 menjadi pecahan desimal? Yaitu kita bisa memakai cara seperti ini. 3 dibagi 5. Yaitu 3 dibagi 5 adalah tidak bisa ya, sehingga kita taruh 0 di sini. Nah, ketika kita menaruh 0 di sini, kita boleh menaruh koma yang di sini. Nah, ketika kita menaruh koma di sini, kita boleh langsung menaruh 0 di samping 3 menjadi 30. Ya, oke, sekarang 30 dibagi 5 adalah 6. 6 dibagi 5 ada 6 dikali 5 adalah 30. Nah, sehingga jawabannya adalah 0,6. 0,6. Lalu kita punya 0,45. Nah, sekarang kita sudah mengubah semua bilangannya ke dalam bentuk pecahan desimal. Lalu kita urutkan
Lalu kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita urutkan dari yang terkecil. Oke, sekarang yang terkecil kira-kira 0,5 atau 0,45. Nah, ini kita harus hati-hati. Hati-hati karena mungkin dari kalian masih ada yang belum tahu ya, bahwa misalkan 0,5 dengan 0,45 adalah lebih kecil 0,5. Misalkan 0,5 lebih kecil daripada 0,45. Nah, ini adalah belum tepat. Oke, kenapa belum tepat? Karena kita lihat nih, 0,5 adalah 0,50. Sedangkan kita punya 0,45. Jangan mentang-mentang 5 itu sendirian, sedangkan 45 itu 4 dan 5 sehingga lebih besar 45. Yang kita lihat adalah angka setelah koma. Di sini angka setelah komanya adalah 5, sedangkan di sini angka setelah komanya adalah 4. Ya jelas 5 lebih besar daripada 4. Sehingga 0,50 lebih besar daripada 0,45. Maka di sini kita bisa urutkan dari yang terkecil, yaitu 0,45. Lalu 0,5, lalu 0,6, lalu 0,83. Gitu. Ada jawabannya? Belum ada. Kenapa? Karena kita harus mengembalikannya ke dalam bentuk semula. 0,45 sudah dalam bentuk semula ya. 0,5 sudah dalam bentuk semula. Sehingga kita punya 0,45, 0,5. Nah, sekarang 0,5 adalah 0,6 adalah bentuk dari 3/5. 3/5. Lalu 0,83 adalah bentuk dari 83%. 83%. Oke, berarti urutannya adalah 0,45, 0,5, 3/5, dan 83%. Maka jawabannya yang tepat adalah yang B ya. Oke. Lanjut lagi kita ke yang soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu diketahui bilangan berikut 80%, 0,28, 0,3, dan 1/2/7. Urutkanlah dari yang terbesar, kebalikan dari yang tadi ya. Nah, sama seperti contoh yang pertama tadi, bebas apakah kalian mau mengubahnya ke dalam bentuk persen, atau bentuk desimal, atau bentuk pecahan campuran, atau pecahan biasa. Tapi supaya lebih mudah, yuk kita ubah aja ke pecahan desimal ya. 80% kita ubah ke pecahan desimal menjadi 0,8 ya, 0,8. Perhitungannya sama seperti soal sebelumnya. Lalu 0,28 masih sama karena sudah bentuk pecahan desimal. Lalu 0,3 dan kita punya 1/2/7 ya. 1/2/7 adalah 1 ditambah 2/7, berarti sama dengan 1 ditambah 0,28. Saya ambil dua angka di belakang koma ya. Sehingga 1,28. 1,28. Oke. Nah, sekarang lalu kita urutkan dari yang terbesar. Nah, jelas ya, yang dari terbesar adalah 1,28. 1,28. Nah, lalu kita punya, oke, ini hati-hati ya, 0,28 dan 0,8 atau 0,3 ya. Kita lihatnya angka setelah koma. Di sini angka setelah koma adalah 2. Jelas 2 itu lebih kecil daripada 0,3 atau 0,8. Sehingga yang kita ambil adalah 0,8, lalu 0,3, lalu 0,28. Kita kembalikan lagi ke bentuk semula. 1,28 adalah 1/2/7. 0,8 adalah 80%. 0,3 tetap. Dan 0,28 pun tetap.
Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, di sini saya bukan merasa paling pintar atau merasa untuk menggurui, tapi di sini kita sama-sama belajar ya gimana caranya menyelesaikan soal seperti ini. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like. Dan jangan lupa kalau kalian punya komentar atau punya request, atau mungkin kalian punya cara cepat untuk ngerjain soal yang seperti ini, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari IFN Learning Studio. Oke, dan terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini supaya kalian bisa membantu channel ini supaya lebih bisa berkembang lagi. Oke, di IFN Learning Studio ini aku percaya bahwa setiap informasi yang kalian dapatkan dan itu bermanfaat adalah bagian dari pembelajaran. Maka dari itu, yuk belajar di IFN Learning Studio, your learning channel.